Halo, ketemu lagi di podcast Rak Suara ini, di mana kita akan masuk ke segmen obrolan ngekos atau aku bilang ongkos. Ongkos ini hadir ketika ada sebuah pemikiran yang muncul ketika aku lagi di kosan. Gimana 3 hari tahun barunya? Ya, semoga minimal 3 hari berjalan sesuai rencana ya. Meskipun mungkin sebulan 2 bulan semangat down lagi, 3 bulan naik lagi, 4 bulan turun lagi ya. Semoga 3 hari pertama tuh ya masih sesuai rencana lah. Pemikiran saat ini yang aku sadari bahwa hal buruk yang kita alami dalam hidup itu bisa dikonversi menjadi sebuah kebaikan yang kedepannya akan begitu baik selanjutnya dan kedepannya gitu. Kenapa aku mengatakan hal itu? Karena tapi sebelum bisa menjadi baik tuh balik lagi pada orangnya, bagaimana kita menyikapi hal buruk untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Kenapa aku ngomong seperti itu? Karena banyak hal yang saat kejadian dirasa cukup buruk untuk aku alami, tetapi seiring berjalannya waktu aku menyadari bahwa oh, dulu keadaan buruk tuh bisa menjadi baik untuk sekarang. Coba kalau dulu nggak kejadian seperti itu, mungkin sekarang kejadiannya gitu bakal tetap ada keadaan buruk sekarang. Tapi hal buruk dulu bisa bisa setidaknya meminimalisir kejadian yang akan datang dan menjadi sebuah pelajaran. Dan perlu garis bawahi yang tadi katakan bahwa tergantung orangnya ya, bagaimana menyikapinya. Jika hal buruk itu disikapi dengan buruk ya hasilnya buruk juga gitu. Bahkan kalau hal baik kita sikapi buruk ya buruk lah buruk gitu. Kekuatan negatif tuh kayak lebih besar. Tapi kalau sudut pandang kita sudah bisa mencari hal yang positif di tengah-tengah kebanyakannya negatif, itu mungkin bisa ketutup meskipun negatifnya itu lebih banyak. Dan kita akan menerima hal itu kalau dalam istilah kebanyakan tuh kita akan langsung berdamai dan ya hasilnya mungkin bisa menjadi pelajaran hidup. Buat kalian yang mungkin sekarang lagi ngalami hal-hal sulit, hal-hal yang dikira kok Tuhan ngasih cobaan yang berat gitu, padahal dia janji gak akan melebihi kapasitas hambanya gitu. Ya itu tuh ya benar. Buktinya kita ambil masalah yang sudah dilewati oleh kalian. Itu pasti kalian ketika menghadapi masalah langsung gitu pada waktu itu, pasti mikirnya juga berat banget gitu. Tapi buktinya kalian masih tetap hidup dan bisa melewati masalah yang dulu dirasa itu sangat berat. Dengan kata lain ya Tuhan tidak mengingkari janji bahwa akan memberikan sebuah cobaan dengan kapasitasnya seorang hamba. Maka dari itu di hidup gue sendiri banyak hal yang gue rasa bisa menjadi sifat buruk buat gue pribadi dengan alasan yang kuat, dengan alasan yang kejadian itu gitu. Ada sebuah kejadian yang gue iri pun wajar gitu sebagai manusiawi, tapi gue bersyukurnya bisa bisa mengendalikan bahwa kalau gue ngambil hasil dari kejadian itu adalah sebuah iri, yaitu sifat buruk, ya udah mungkin gue yang sekarang tidak akan terbentuk gitu.
Karena kalau kita ambil contoh besar, dunia itu ya gak adil gitu lah kalau menurut gue ya. Gak adil, makanya kalau dalam kepercayaan agama gue pribadi ya ada akhirat yang bisa mengadili buat intinya. Karena ya kita tahu lah ada sebuah kasus nenek-nenek yang maling kayu beberapa biji gitu. Di penjaranya tidak sepadan gitu, lebih besar. Dan kasus kemarin yang korupsi beberapa triliun cuman hukumannya ya agak sepadan juga gitu. Makanya kalau kita cari bukan kebenaran juga sih, cari keadilan, cari ya bisa juga termasuk kebenaran sih. Di dunia itu ya sangat sulit gitu untuk sekarang. Makanya dari agama gue adanya akhirat, yaitu buat puncak keadilan tuh ya mungkin di akhirat. Makanya ya udahlah, kita tulus mencintai tapi dia menyakiti, ya udahlah. Toh di dunia itu gak ada yang sempurna. Joknya itu yang sempurna itu rokok gitu. Dan yang gue rasain ya, kayak kita kalau mengambil sisi positif dari banyaknya kejadian buruk, tetap bakal baik gitu. Akhirnya bakal baik. Dan itu impactnya bukan ke diri pribadi, bahkan bisa ke sekitar kita. Nyaman dikelilingi, nyaman bersama kita. Tapi kalau ngomongin ya udahlah tentang cinta tuh ya kayak susah ya. Praktiknya tuh bener-bener berat. Karena kalau kehidupan lain selain cinta mungkin lebih dominan kita memakai pikiran gitu. Kita menghadapi sesuatu itu cukup dulu mencari ketenangan, baru pikiran mulai jalan gitu. Tapi kalau soal hati dan kita memilih pasangan misalkan, nggak bisa sekadar tenang dan pikiran, tapi hati juga berperan gitu. Pernah sih gak pernah sih gak jadi belepotan ya. Pernah gak bertengkar otak dengan hati itu bener-bener ada loh. Kayak misalkan kita bertengkar dengan pasangan, itu pasti ketika kejadian mungkin emosi dan hal lainnya, pikiran tuh kalut gitu. Tapi ketika tenang, pikiran tuh langsung, oh iya gini gini gini, besok bakal gini nih. Atau misal kita katakan ya udahlah tinggalin, tapi si hati muncul nih, si hati berkata bahwa masa sih ditinggalkan, orang orang hati ini sayang dia gitu. Jadi bener-bener otak dan pikiran tuh bertengkar, bahkan otak yang udah tenang gitu. Kalau kalau sedang bertengkar dan emosi tuh bahkan hati nggak ada gitu. Misalkan kita bertengkar di mobil atau motor karena emosi, pacar kita ditinggalkan, ya udah hati tuh gak ngerasa kasihan, gak ngerasa apa-apa gitu hati itu. Tapi ketika udah tenang, lalu pikiran mulai berpikir, ini terbaik buat diri kita deh, buat diri sendiri deh, ya udah tinggalin lah. Tapi hati masa sih ditinggalin gitu. Di sana mulai bertengkar lah hati dan sebuah pikiran. Makanya kalau kita praktik ambil sisi positif dari sebuah hubungan ya agak sulit sih. Dan gue percaya bahwa hukum alam ataupun kalau kita sering dengarnya ya hukum karma gitu, pasti berlaku gitu. Pasti berlaku. Orang baik ya akan ketemu orang baik. Orang buruk ya akan ketemu orang buruk. Atas dasar hal itu menjadikan gue bahwa orang yang memperlakukan kita buruk
sebisa mungkin ya kita menahan untuk tidak melakukan hal tersebut kepada dia gitu. Karena ya percaya tadi bahwa ada hukum yang tidak tertulis tapi udah kerasa. Ya hukum karma tadi mungkin salah satunya. Dan hukum alam tuh yang Tuhan ciptain sangat indah gitu. Misalkan kita tidak tahu kenapa kita dipertemukan dengan orang yang kita cintai tapi malah menyakiti gitu. Dalam dalam waktu itu pasti yang kita pikirkan luka dan luka gitu. Tapi di masa depan kita misalkan bertemu lagi seorang cewek yang kasusnya sama sebelumnya, dan jika misalkan kita tidak bertemu dia yang dulu menyakiti, itu akan lebih menyakitkan misalkan. Tapi Tuhan berkata, lo latih dulu deh hati ke orang ini gitu. Gue bertemuin sama orang ini biar hati lo terlatih. Karena nanti ke depan bakal ada cewek yang mungkin lebih menjadi cobaan gitu buat buat kamu gitu. Mungkin Tuhan juga berkata gitu. Jadi untuk kita bisa menghadapi bukan godaan sih, cobaan level 5, Tuhan itu mempersiapkan dari level 1, level 2, level 3, dan level 4. Makanya jangan menyesali bahwa tapi mungkin wajar sih kayak misalkan takdir gue kenapa gini sih, kayak kebanyakan kayak dah. Takdir Tuhan seperti tidak adil gitu. Ya itu mungkin manusiawi ya, tapi yang gue rasain bahwa hal tersebut menjadi sebuah puzzle untuk kita menyelesaikan puzzle yang lebih susah. Ya seperti tadi, kita akan menghadapi cobaan yang level 5 nih. Tuhan itu baik, dan kalau kita ngasih langsung cobaan level 5 tuh gak bakal kuat gitu. Kembali ke tadi bahwa manusia akan dicoba dengan kapasitasnya. Dan ketika manusia itu harus dicoba dengan level 5, Tuhan memberi dulu cobaan yang level 1, level 2, level 3, level 4 sampai pantas diberi cobaan level 5. Mungkin seperti itu ya. Dalam hal apapun gitu. Cinta juga ya gitulah. Kita mungkin juga, kalian mungkin ya pernah ditinggalkan oleh seseorang yang kalian sedang cinta-cintanya. Mungkin juga Tuhan dalam kejadian itu mengajarkan bahwa jangan pernah jangan pernah ninggalkan orang yang menyayangi kalian gitu. Dengan bentuk kejadian itu jadi kita sadar bahwa meninggalkan orang yang mencintai diri kita tuh ya orang itu bakal sakit gitu. Dengan pembelajaran itu kita menjadi seseorang yang tidak akan meninggalkan orang yang mencintai kita, karena sakitnya itu tahu gitu, sakitnya kita merasakan gitu. Ya gitulah mungkin untuk sekarang ya, 13 menit sih ya, cukuplah. Terima kasih yang udah mendengarkan episode kemarin juga di Raksama dan juga di sebelumnya Ongkos. Semoga betah ya. Dan mungkin kalau ada saran dan kritik boleh di komentar, ataupun ya di komentar sih kalau di Spotify, di komentar. Dan jangan lupa di follow biar semoga podcast ini bertujuan untuk meluapkan diri sendiri sih, tapi kalau semoga aja bisa relate buat kalian dan kita sama-sama lega lah dalam menghadapi hidup gitu ya. Terima kasih.